Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan ringkasan materi PAIBP kelas 10 semester genap tahun ajaran 2019-2020. Ringkasan ini tentu hanya secara garis besar. Lengkapnya bisa dilihat di buku paket kelas 10 yang telah dipinjamkan kepada kalian. Kita mulai dari bab 7, malaikat selalu bersamaku. Hukumnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 dan An-Nisa ayat 136. Pengertian iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya yang memiliki sayap. Hal ini didasarkan pada surat Al-Fatir ayat 1 dan berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Dapat kita lihat bahwa malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin mereka memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah SWT, sedangkan manusia ada yang taat, ada yang durhaka. Demikian pula jin, ada yang taat, ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin adalah berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sedangkan manusia dan jin makan, minum, tidur, dan kawin. Kemudian malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan jin hanya memiliki akal pikiran. Kemudian nama dan tugas para malaikat adalah malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikael membagi rezeki, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Mungkar dan Nakir menanya di alam kubur, malaikat Rakib dan Atid mencatat amal baik dan buruk, malaikat Malik menjaga Ridwan, dan yang terakhir malaikat Ridwan menjaga surga. Kemudian bab ke-8, hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Haji pengertiannya adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu. B. Hukumnya adalah di dalam surat Ali Imran ayat 97. Syarat haji adalah wajib, yaitu Islam, berakal, baligh, ada muhrimnya, atau yang kemudian mampu. Sedangkan syarat sahnya adalah Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Kemudian rukun haji, 1. Ihram, yaitu berpakaian ihram warna putih. Kemudian wukuf, yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah. Sa'i, berlari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, mencukur rambut kepala. Kemudian yang terakhir tertib, yaitu berurutan dari ihram sampai tahallul. Kemudian jenis haji. Haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian berikhram untuk melaksanakan manasik haji. Haji ifrad, berikhram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Haji qiran, melaksanakan haji dan umrah dengan 1 kali ihram. Kemudian zakat, pengertiannya adalah menurut bahasa tumbuh, suci, dan berkah.
Sedangkan menurut istilah, pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Hukum dan hikmah zakat adalah tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan Al-Hadis dan At-Taubah ayat 103. Kemudian syarat zakat berhubungan dengan pelaku atau muzaki adalah Islam, merdeka, baligh, berakal. Kemudian ini ada yang perlu dibenahi. Berikutnya adalah berhubungan dengan jenis harta, milik penuh, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang. Yes. Rukun zakat. Pelepas atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib pajak. Penyerahan dari orang yang mempunyai harta kepada amil. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat. Ralat ya, ralat yang pertama itu pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Nah, diralat nih. Kemudian wakaf, pengertiannya adalah menahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Menurut istilah adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Hukumnya adalah Quran Ali Imran ayat 92. Kemudian rukun dan syarat wakaf. Yang pertama al-wakif, yaitu pewakaf. Merdeka, berakal, baligh, bertindak secara hukum atau rasyid. Al-mauquf, benda, yaitu benda yang diwakafkan, yaitu berharga, berkadar, bertuan, dan berdiri sendiri. Sedangkan al-mauquf ailih, yaitu kelompok orang atau badan hukum yang diserai, tertentu dan tidak tertentu jumlahnya. Kemudian lapas atau ikrar wakaf. Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal. Ucapan dapat direalisasikan tanpa ketergantungan syarat tertentu. Ucapan bersifat pasti dan ucapan tidak diikuti oleh syarat yang membatalkannya. Kemudian prinsip pengelolaan zakat. Prinsip pengelolaan wakaf. Nah, status wakaf sesuai syariah. Berlaku tanpa batas, bebas memilih tujuan pemanfaatan, wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Terakhir, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungan untuk tujuan yang telah ditentukan. Kemudian kita ke bab 9, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Faktor hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Pada tahun 621 Masehi ada 13 orang Madinah, dan pada tahun 622 Masehi ada 73 orang Madinah berikrar memeluk Islam. Kemudian faktor yang kedua adalah pemboikotan kafir Quraisy, yang intinya adalah melarang perdagangan dan bisnis yang mendukung Nabi Muhammad SAW, melarang perkawinan dengan orang Muslim, melarang bergaul dengan kaum Muslim, mendukung musuh Nabi Muhammad SAW.
Kemudian substansi dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama adalah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran agama Islam, yaitu kebebasan beragama, azan, sholat, zakat, dan puasa, serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang ketiga adalah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian strategi dakwah Nabi di Madinah adalah meletakkan dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin pihak-pihak lain atau non-muslim. Sedangkan yang kedua adalah strategi yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyurati kepada para raja untuk memeluk agama Islam. Sedangkan strategi yang ketiga adalah penaklukan kota Mekah. Kemudian anak-anak semuanya, ini kita lanjutkan pada bab ke-10, yaitu nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Kewajiban menuntut ilmu adalah di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 dan beberapa hadis Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tolabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimat. Kemudian hukumnya adalah fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapat pahala besar di hari kiamat, merupakan sedekah yang paling utama, lebih utama daripada seorang ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat, diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah, dinaungi oleh malaikat, dan dimudahkan menuju surga. Ya, untuk ralat tadi kita kembali kepada kewajiban menuntut ilmu. Tadi ada hadis yang salah ya yang kita bacakan, bahwa intinya ada perintah Nabi untuk mencari ilmu itu sampai ke negeri Cina. Mencari ilmu wajib bagi kaum muslimin. Nah, itu ralatnya ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Tadi sudah ini. Kemudian ini bab yang terakhir. Ya, bab ke-11, menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Satu, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama atau susila. Yang kedua, zina adalah hubungan layaknya suami istri yang sudah mukhalaf atau balik tanpa ikatan pernikahan sah menurut syariat Islam. Kemudian yang ketiga, hukum zina adalah haram. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 disebutkan dosa besar, keji, hina, dan buruk. Kemudian kategori zina adalah zina muhson, adalah balik, berakal, merdeka, dan sudah menikah. Hukumnya adalah dirajam atau dilempari batu sampai mati. Dan yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu dilakukan oleh yang lajang atau belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian dampak negatif zina. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Nasab menjadi tidak jelas. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Demikian anak-anak, ingat, jadi tugas kalian terus tetap belajar. Berkaitan dengan masih dalam kondisi COVID-19,
Selalu diingat ini pesan Pak Guru. Pakai masker. Nah, ya, pakai masker. Yang kedua, physical distancing atau dalam istilahnya jaga jarak. Yang terakhir adalah cuci tangan sesering mungkin. Ingat. Jadi apa yang perlu diingat? 1, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin. Selamat belajar, semoga sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.